Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya. Sebelumnya perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Santia Marta Saputri, NIM 19002085. Saya berasal dari jurusan Administrasi Pendidikan Universitas Negeri Padang. Dan pada video kali ini saya ingin membahas materi tentang mata kuliah manajemen kehumasan dengan judul materi yang pada pertemuan kali ini itu tentang public relation atau humas, yaitu versus dengan marketing, branding, dan advertising. Jadi setiap minggunya itu kita memahami, menganalisis konsep demi konsep, teori demi teori agar wawasan kita terus bertambah pada profesi ke-PR-an atau manajemen kehumasan. Ini sangat menarik jika kita bahas lebih mendalam lagi karena menariknya itu kalau kita menjadi seorang public relation atau kehumasan itu kita bakalan mudah sekali untuk mengerti apa saja sih pekerjaan dari public relation ini. Karena sentral dari kegiatan public relation ini adalah kemampuan komunikasi. Kemampuan bagaimana kita bisa membangun hubungan dengan relasi, hubungan kita dengan seluruh orang yang ada di dalam atau di luar perusahaan atau organisasi, termasuk dengan seluruh lapisan masyarakat yang pastinya berbeda-beda kepentingan, segala kepentingannya. Apalagi mereka merupakan target market dari perusahaan kita. Sebagai publik eksternal dan dari lembaga atau perusahaan tempat kita bekerja atau tempat kita menjadi seorang public relation di sebuah perusahaan. Sekarang di video kali ini kita akan gali lebih dalam lagi bagaimana sih perbedaan humas, bagaimana perbedaan public relation dengan advertising, marketing, promosi, dan propaganda lainnya. Sekarang kita pahami dulu ada istilah MPR dan CPR. Di sini kita lihat arti dari MPR. MPR itu adalah Marketing Public Relation dan CPR itu adalah Corporate Public Relation. Public relation ini pada prinsipnya mau tidak mau akan terpecah ke dalam marketing. Public relation dan corporate yang saling terkait dengan marketingnya. Yang kedua terkait dengan corporate. Maka banyak istilah-istilah lain yang dimanfaatkan dan digunakan oleh perusahaan atau lembaga manapun dalam konteks perjalanan praktisi public relation di perusahaan tersebut. Apabila ditanyakan untuk apa sebenarnya marketing dalam public relation, jawabannya itu sangat singkat, yaitu untuk membentuk citra dari perusahaan, memperbaiki dan meningkatkan citra perusahaan yang berdampak terhadap keputusan customer secara bisnis. Bahkan dari hasil research, itu dari hasil penelitian marketing, public relation atau MPR tidak begitu saja serta-merta mendorong pembelian, tetapi melainkan secara tidak langsung itu dilakukan melalui citra perusahaan. Semakin baik citra perusahaan atau lembaga atau corporate-nya, itu semakin memudahkan kita untuk menjual, merealisasikan apa yang menjadi kinerjanya kepada eksternal. Menjadi lebih terbantu dan lebih mudah. Kenapa ini bisa menjadi lebih mudah atau kita menjadi lebih terbantu? Karena semakin diyakini, semakin percayanya klien dengan perusahaan kita, itu kita akan semakin gampang untuk melakukan penjualan. Jadi, yang paling pertama menjadi sudut persoalan itu adalah seberapa baik citra yang sudah dibentuk atau yang sudah ada. Kalau ternyata itu buruk, dan bagaimana pola atau cara memperbaikinya, bagaimana cara respon yang benar dan harus kita lakukan untuk memperbaiki nama baik atau citra perusahaan yang
terlanjur buruk itu untuk memperbaiki citra yang buruk. Itu bagaimana sih strateginya agar citra yang buruk itu dapat berangsur lebih baik lagi? Itu pasti membutuhkan waktu yang sangat lama. Kalau membentuk itu kita hanya memerlukan citra yang baik. Kita harus berpikir soal strategi apa yang bisa kita lakukan untuk membentuk suatu citra yang baik itu. Strategi apa yang bisa menguatkan dan memunculkan citra yang baik di mata publik internal dan eksternal. Tetapi kalau untuk memperbaiki tadi yang seperti saya bilang tadi, itu berarti citra yang lama itu sudah rusak duluan. Mengganti atau merubah paradigma tidak hanya bisa dilakukan dengan strategi, tapi mau tidak mau, suka atau tidak suka, memang membutuhkan pastinya waktu yang lama. Untuk meluruskan kepercayaan publik itu pasti membutuhkan waktu yang lama. Makanya kita sebagai public relation harus mengantisipasi, yaitu dilakukan oleh public relation. Caranya itu adalah jangan dulu membuat reputasi atau citra ini menjadi buruk terlebih dahulu, karena citra itu merupakan tempat citra itu dapat membuat kepercayaan dari publik eksternal itu menjadi lebih percaya lagi kepada kita akibat citra yang kita keluarkan atau citra yang kita timbulkan di dalam perusahaan kita. Sekarang kita lihat perbedaan MPR dan CPR tadi. Kalau MPR itu merupakan marketing public relation. Itu merupakan sebuah proses dari perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi dari berbagai macam program yang mendorong nilai beli, minat beli, serta kepuasan konsumen melalui penyampaian informasi dan komunikasi, serta pesan yang meyakinkan dalam usaha memperlihatkan bahwa perusahaan atau produk yang kita keluarkan itu, yang kita publish itu memang sesuai dengan kebutuhan, sesuai dengan keinginan, kepentingan, dan minat masyarakat sebagai konsumen utamanya. Jadi itulah yang menjadi konsep dari marketing public relation. Bagaimana dengan CPR, yaitu Corporate Public Relation? Ini adalah fungsi manajemen perusahaan dan tentunya adalah untuk mendukung tujuan masyarakat. Jadi fokus utamanya di sini bukan pada penjualan, tetapi untuk corporate, untuk mendukung tujuan masyarakat itu sendiri. Selanjutnya alat dan teknik. Kalau bicara tentang alat dan teknik, public relation yang sering digunakan untuk menunjang marketing atau sasaran suatu bisnis, kita menyebutnya atau biasa kita sebut dengan komunikasi. Marketing atau MPR ini praktisi public relation atau humas yang bekerja di bidang ini biasanya tergabung di dalam divisi marketing public relation yang berorientasi marketing dibentuk oleh satu divisi baru yang disebut dengan komunikasi and marketing. Banyak pengelola marketing menerapkan public relation sebagai pendukung usaha promosi ini dalam rangka marketing mix ini merupakan suatu gambaran, suatu pembauran dari pemasaran yang dilakukan oleh perusahaan melalui dari produk, price, place, promotion. Ini merupakan 4P. Ini diambil dari pendapat Seitel tahun 1992 bahwa promosi dalam marketing yang disebut dengan mix atau pembauran pemasaran itu adalah mix dari produk, price, place, and promotion. Sekarang kita lihat tentang topik yang kita bahas tadi, apa perbedaan public relation dengan advertising.
perbedaan public relation dengan marketing, perbedaan antara public relation dengan propaganda, promosi, penjualan, dan publicity. Meskipun istilahnya itu kadang-kadang sama dan prakteknya kadang-kadang mirip, tapi fokus utamanya pasti berbeda-beda setiap yang sama tadi. Yang pertama kita lihat adalah perbedaan public relation dengan advertising. Public relation peranannya lebih banyak di bidang pemberian informasi, mendidik, dan menciptakan pengertian yang sama. Ini pemahaman yang sama melalui pengetahuan. Jadi, pemahaman dari semua publik atau masyarakat terhadap apa yang ingin disampaikan tadi, jadi fokus utamanya lebih banyak di pemberian informasi, mendidik, menciptakan pengertian dan pengetahuan yang sama agar publik eksternal itu bisa menerima produk atau jasa kita. Sedangkan advertising ini berkaitan dengan periklanan, lebih menekankan pada selling message dengan menggunakan keterampilan yang kreatif. Biasanya mereka menggunakan copywriting, layout, tipografi, barangkali juga memanfaatkan script writing atau pembuatan film. Jadi memang tujuannya itu adalah iklan, menjual sesuatu dengan mempengaruhi daya pikir seperti bombastisnya iklan ketika dikaitkan dengan produk yang dihasilkan. Tapi beda dengan public relation. Kalau public relation ini mereka memberikan pengertian, pemahaman, informasi yang mendidik, yang real. Mereka tidak akan menjual janji, pasti tidak akan menjual janji, karena kalau mereka itu menjual janji maka orang-orang itu lambat laun pasti bakalan tahu bahwa mereka itu tidak real datanya atau tidak pasti apa yang mereka jual, apa yang mereka berikan kepada kita, tapi memberikan kondisi yang sebenarnya. Karena yang diciptakan oleh public relation itu adalah saling pengertian melalui wawasan atau pengetahuan. Hubungan utama public relation dan periklanan ada. Hubungan keduanya karena kegiatan periklanan akan lebih berhasil kalau kegiatan public relation yang diadakan sebelumnya itu telah dapat menciptakan pengetahuan, wawasan, dan pengertian dari masyarakat, dari market yang menjadi target market perusahaan kita terhadap produk, jasa, dan pelayanan yang dipromosikan. Jadi, keberhasilan iklan itu sangat ditentukan dari keberhasilan public relation dalam menyampaikan atau mendidik masyarakat terhadap produk yang akan diiklankan tadi. Tapi kalau belum mereka tetap membutuhkan waktu yang panjang untuk klien memahami maksud dari iklan yang kita tayangkan atau kita sampaikan. Kita lihat saja contohnya itu iklan di TV. Iklan di TV itu kan setiap saat, setiap waktu itu pasti mereka menyiarkan iklan, misalnya tentang tentang air mineral. Mereka selalu menayangkan air mineral ini bahwa baik untuk tubuh. Jadi setiap saat itu orang-orang akan melihat bahwa oh ya benar kalau air mineral ini emang bagus untuk tubuh dan bisa menyehatkan tubuh juga kalau kita sering meminumnya. Nah, dengan melakukan hal itu berulang-ulang kali iklannya ini, maka pengetahuan dan wawasan dari masyarakat atau publik eksternal itu bakalan bisa memotivasi mereka untuk membeli produk kita. Dan jika kita melakukan itu terus-menerus, pastinya kita bakalan mendapatkan keuntungan yang lebih banyak, karena dengan memberikan pengetahuan dan wawasan kepada masyarakat itu, masyarakat
akan merasa percaya gitu bahwa produk kita itu memiliki manfaat yang sangat banyak bagi tubuh kita. Selanjutnya, bagaimana pula perbedaan public relation dengan marketing? Marketing adalah suatu rangkaian kegiatan yang mengatur arus barang atau jasa dari produsen ke konsumen. Jadi di sini yang menjadi fokus utamanya adalah arus yang memiliki pengaruh yang sangat tinggi dari barang dan jasa yang dihasilkan oleh produsen kepada konsumen. Dalam hal ini, tugas dan tanggung jawab public relation dan pengiklanan juga mengkomunikasikan segenap konsep dan gagasan dalam objek yang dipasarkan. Sehingga pada akhirnya di pikiran khalayak itu sasaran yang tertanam adalah benih motivasi dari apa yang dipromosikan. Seperti yang saya bilang tadi, jika kita sudah memberitahukan atau menanamkan wawasan dan pengetahuan di pikiran publik eksternal tadi, maka publik eksternal itu akan lebih percaya dengan produk kita, bahwa produk kita itu memiliki manfaat yang sangat luar biasa bagi tubuh kita. Jadi fokus utamanya tetap ke kinerja public relation dalam marketing, baru akan bisa. Karena marketing itu kegiatannya lebih untuk mengatur arus barang atau jasa dari produsen ke konsumen. Tidak mungkin arus ini bisa berjalan dengan lancar sebagaimana harapan kita kalau public relationnya itu sendiri tidak bekerja dengan baik. Kalau pemahaman dan wawasan yang diberikan itu, kalau kondisi yang meyakinkan kalau citra public relation perusahaan itu terkait dengan produk yang jasa dan produk yang diharapkan, percaya. Kalau citra itu belum terbentuk, klien akan berpikir 2 kali untuk mendapatkan motivasi atas apa yang mereka beli. Sehingga marketing dan advertising jadi tidak bermanfaat besar ketika public relation belum berfungsi dengan baik. Jadi baiknya suatu pengiklanan, suatu marketing itu juga tergantung lagi atas public relationnya atau seorang humas yang ada di dalam perusahaan itu. Kalau humasnya hanya bertele-tele, tidak bekerja atau tidak sesuai dengan pekerjaan yang diharapkan, itu maka sesuatu yang dijalankan itu pasti tidak akan berjalan dengan lancar. Nah, untuk itu kalau kita menjadi seorang public relation, itu harus benar-benar bisa bertanggung jawab atas apa yang diamanahkan kepada kita. Nah, jika semuanya itu sudah kita lakukan, kita sudah bisa bekerja dengan baik, marketingnya lancar, pemasarannya oke, itu pastinya produk penjualan kita itu bakalan terus meningkat dan alhasil itu mendapatkan keuntungan yang sangat banyak. Usaha pemasaran yang didukung oleh kegiatan public relation dan periklanan tidak terbatas pada permasalahan barang dan jasa komersial. Ini yang harus diyakini dan juga untuk mempromosikan terciptanya dan tercapainya tujuan sosial ekonomi dan sosial budaya yang dikenal dengan istilah sosial marketing. Sekarang kita masuk ke materi selanjutnya, itu masuk ke perbedaan antara public relation dengan publicity. Publicity itu adalah satu tugas dari divisi yang berupa kegiatan untuk menceritakan kepada masyarakat, kepada klien, kepada eksternal yang menjadi target market dari perusahaan kita. Target market kita tentang hasil produk atau jasa perusahaan atau produk yang memang ingin dipublish. Jadi publisitas itu adalah suatu kegiatan yang sebenarnya itu bisa dikontrol dan hasilnya itu bisa baik dan tidak baik, bisa bermanfaat atau tidak bermanfaat,
mendatangkan keuntungan atau justru mendatangkan kerugian bagi kegiatan yang bersangkutan. Yang dituntut memang keprofesionalan dari seorang public relation dan kejelian dari public relation ini. Dan ini ada kaitannya dengan keberhasilan dari seorang public relation. Jadi fokus utamanya itu selalu public relationnya itu harus berhasil dulu. Keberhasilan itu ada di tangan public relation, karena kalau dari public relationnya saja tidak berhasil, maka bagaimana bisa marketing, advertising, publicity itu bisa berhasil juga? Mustahil itu bisa berhasil kalau public relationnya saja itu tidak berhasil. Dan juga pemahaman masyarakat atau publik atau calon klien tentang produk atau jasa yang kita hasilkan itu pastinya sudah tertanam di pikiran mereka. Baru setelah itu publisitas dapat berjalan dengan baik. Selanjutnya, publisitas itu biasanya menghasilkan suatu citra, dan ini sangat berhubungan dengan informasi yang diperoleh oleh publik. Publisitas biasanya dilakukan melalui hubungan baik dengan pihak pers, sementara kinerja yang akan menjadikan hubungan baik antara lembaga atau perusahaan dengan pers itu adalah pekerjaan dari public relation. Jadi, dapat disimpulkan adalah jika kita berpijak pada public relation, maka di dalamnya pasti ada branding, ada marketing, dan ada advertising. Kalau marketing awalnya dia menjual diri terlebih dahulu supaya diketahui apa yang sebenarnya belum diketahui. Jadi orang lain tidak akan tahu produk Anda kalau tidak menjualnya. Dia tidak akan mengerti kualitas barang produk Anda jika Anda tidak menjelaskannya. Jadi kita itu harus menjelaskan lebih dalam lagi, lebih unik lagi caranya, lebih menarik lagi, agar calon customer kita ini bakalan tertarik dengan apa yang kita jual, dengan apa yang kita tawarkan kepada mereka. Kalau advertising berarti dia memang pasti berulang-ulang, butuh waktu yang panjang sampai orang lain paham. Seperti yang saya bilang tadi, iklan dari air mineral tadi itu harus dilakukan secara berulang-ulang, dan kita harus menyebutkan apa sih manfaat dari produk kita ini, dari air mineral yang akan kita tawarkan ini. Apakah ada manfaat bagi tubuh kita, bagi keseharian kita, itu apa sih impactnya bagi diri kita sendiri gitu. Karena membutuhkan waktu yang panjang, itu karena proses advertising ini membutuhkan waktu yang panjang, jadi branding itu seketika muncul, sedikit demi sedikit itu pasti bakalan muncul. Tapi orang-orang hanya sebatas tahu saja kalau ini sudah terkenal. Yang paling luar biasanya adalah kemampuan public relation ini. Semua yang ada di dalamnya, yang akan melakukannya adalah public relation yang ada di dalam perusahaan tadi. Public relation itu mewujudkan kegiatan komunikasi yang dilambangkan atau yang dilembagakan dalam bentuk biro. Kalau di Indonesia dalam bentuk biro, divisi atau seksi dalam sistem manajemen public relation mempunyai pimpinan. Tapi berbeda jauh dari luar negeri, yaitu public relation itu jauh lebih dihargai. Karena kedudukan dari public relation ini berada sedikit saja di bawah pimpinan atau di bawah pengambil kebijakan. Mereka sangat dihargai. Kenapa? Karena nyawa dari perusahaan atau citra perusahaan itu merupakan tujuan utama dari pekerjaan public relation. Mulai dari membentuk, menjaga, mempertahankan citra perusahaan, dan itu bukan suatu pekerjaan yang gampang atau suatu pekerjaan yang mudah. Karena dengan adanya public relation, dengan adanya manajemen kehumasan, semuanya itu bakalan tertangani dengan baik jika public relation itu dapat bekerja dengan baik pula. Kalau public relation itu tidak bisa bekerja dengan baik, maka mustahil perusahaan yang kita bina, yang kita jalankan itu bakalan berjalan dengan baik juga. Jadi semua dari marketing, advertising, pemasaran, dan publicity itu berada di tangan public relation tadi. Jika dia tidak bekerja dengan baik, jika tidak ada komunikasi dengan lancar dengan para penyalur yang keempat tadi, itu bakalan
semua itu bakalan sia-sia pekerjaan dari public relation ini. Nah, sekian dulu materi dari saya, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.